Bab 4382, Banyak Cara. Tetapi para pembudidaya iblis itu sengsara, mereka menjerit dan tersedot ke dalam celah kehampaan satu persatu. Mereka tidak tahu apakah mereka dicekik atau dikirim langsung ke dunia lain. Dev dan Ningxi mati-matian menghindari celah di kehampaan, dan perlahan-lahan retakan di kehampaan semakin sedikit. Pada akhirnya, retakan di kehampaan benar-benar hilang, seluruh rangkaian penekan iblis berhenti beroperasi, dan semua sumber daya habis. Ningxi mengertakkan giginya saat ini, menatap Dev dengan tajam, dan kemudian bergegas menuju Dev dengan langkah cepat. Sambil bergegas menuju Dev, Ningxi mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam yang memenuhi langit. Ketika Dev melihat ini, dia menembakkan bola api, yang bertabrakan dengan energi hitam Ningxi. Dev tidak mengelak, dia berencana mengikuti Ningxi dalam pertarungan langsung. Tanpa ancaman dari pembudidaya iblis lainnya, Dev tidak takut pada Ningxi. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, cambuk iblis, dan bahkan tubuh Dharma api sejati miliknya, ini semua adalah metode Dev. Terutama cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk menahan para penggarap iblis seperti Ningxi. Dev juga memiliki kilin api dan binatang penelan langit. Jika kedua makhluk kecil ini bisa melompat keluar, Ningxi akan cukup minum sepoci. Sekarang Dev masih memiliki buku rahasia Sekte Wanjian di tangannya, yang tidak berguna, ini bisa dianggap sebagai sebuah metode. Pilihan terakhir Dev untuk menyelamatkan nyawanya adalah Raja Iblis Ciyun. Jika sampai pada saat hidup dan mati, Dev tidak akan terlalu peduli dan bisa membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya. Saat itu Ningxi masih hanyalah sampah. Dengan begitu banyak metode, Dev percaya diri dan sangat percaya diri. Ketika Dev menembakkan aura api, dia juga bergegas menuju Ningxi. Ketika Ningxi melihat ini, dia tersenyum dingin, "Kamu ingin bertarung denganku dari dekat, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu secara fisik." Ningxi tahu bahwa tubuh fisik Dev telah marah dan sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang begitu besar di antara alam mereka. Dia ingin mengikuti Dev dan mencobanya langsung. Ledakan. Ningxi dan Dev langsung bertabrakan. Meski hanya tabrakan kecil, masih ada suara yang menggemparkan. Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju Ningxi lagi. Tinju cahaya suci. Cahaya keemasan memenuhi langit, memancar keluar. Ningxi tidak menunjukkan kelemahan, Fire Flame Fist. Ningxi juga meninju, dan langit dipenuhi api, naik ke langit. Bum bum bum. Langit dan bumi berubah warna seketika, dan cahaya keemasan serta cahaya api yang tak berujung menyatu, mengubah seluruh langit menjadi merah. Ekspresi Ningxi sedikit berubah, karena dia dapat mendeteksi bahwa tinju Dev sangat kuat, menyebabkan lengannya sedikit perih. Sial, tinju anak ini agak keras. Ningxi meninju dengan seluruh kekuatannya, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kesenjangan alam yang begitu besar, Dev akan menjadi begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, terutama tinju cahaya suci, yang sedikit berlebihan di setiap pukulannya. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar ratusan pukulan, dan Ningxi menjadi semakin ketakutan. Dev, sebaliknya, menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan semangat juangnya tinggi. Ningxi mulai sedikit tersentak karena dia merasa lengannya tidak dapat lagi menopang. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa begitu kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Ningxi tidak tahu sama sekali bahwa tinju cahaya suci Dev adalah teknik abadi. Semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat tinju cahaya suci itu. Bang! Pukulan lain saling mengenai, dan tinju Ningxi tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam, seluruh tulang tinju hancur, dan sejumlah besar darah muncrat. Tapi Dev masih utuh dan tidak terlihat terluka sama sekali. Tubuhmu terlalu mesum. Ningxi mundur tanpa daya, melihat tinjunya dengan kemarahan di wajahnya. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan bertarung dengan Dev dalam jarak dekat. Bab 4383, ingin bermain permainan pedang denganku. Ningxi, apakah itu pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh, kamu hanyalah sampah di depanku. Dev memandang Ningxi yang terluka dan berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Ningxi mengikuti Dev dan menjauhkan diri. Dia memiliki kuali di tangannya dan dapat mengisi kembali auranya kapan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memakan Dev. Ningxi meraihnya dengan santai, dan udara hitam di langit langsung mengembun menjadi tombak, lalu menembak langsung ke arah Dev. Tepat ketika tombak itu ditembakkan ke arah Dev, tombak itu tiba-tiba meledak di udara. Kemudian panah pendek dan kuat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Dev seperti meteor di seluruh langit. Ternyata tombak itulah yang membuat Dev bingung sejak awal. Dev salah mengira itu hanya tombak dan tidak perlu mengelak sama sekali. Dev memandangi bulu panah yang tiba-tiba memenuhi langit, dan meraih buku rahasia Slip Giok dari Sekte Wanjian di tangannya. Saat Dev menembus buku rahasia Slip Giok dengan kesadaran spiritualnya, dalam sekejap, keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Dev. 10.000 pedang kembali ke klan.
Saya melihat mata Dev seperti kilat, dan energi pedang pada pedang pembunuh naga mengalir dengan bebas. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga, dan energi spiritual tak berujung dari segala penjuru menyerbu masuk, terus-menerus berkumpul di pedang pembunuh naga milik Dev. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Ribuan pedang kembali ke sekte tersebut, dan sinar pedang itu seperti angin yang membelah bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kemudian bertabrakan dengan panah Ningxi di langit. Wan Jian kembali ke klan. Bukankah ini keterampilan rahasia dari sekte Wan Jian? Bagaimana kamu mengetahui ilmu pedang dari sekte Wan Jian? Ningxi melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa mengetahui keterampilan rahasia sekte Wan Jian. Dev jelas bukan murid dari sekte Wan Jian. Namun, sekarang Dev mengetahui keterampilan rahasia dari 10.000 pedang sekte. Meskipun kekuatan yang ditampilkan masih kurang, Ningxi terkejut dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte ini. Setelah menghancurkan bulu panah Ningxi yang tak terhitung jumlahnya, sisa cahaya pedang langsung menuju ke arah Ningxi. Ningxi terkejut, merasakan kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Ningxi tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia hanya bisa melakukan gerakan biasa. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai, menghalangi wajah Ningxi. Dang dang dang. Cahaya pedang mengenai perisai dan mengeluarkan suara seperti benturan logam. Namun segera, perisai itu dikalahkan, dan cahaya pedang melintas di sekitar tubuh Ningxi. Meskipun Ningxi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sedikit lambat. Ada beberapa luka tajam di tubuhnya yang disebabkan oleh cahaya pedang, dan darah terus mengalir. Aura Ningxi melemah seketika, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membungkus lukanya, menghentikan darahnya seketika. Dev, kamu luar biasa, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saya melihat Ningxi menyemburkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke udara hitam, menyebabkan udara melonjak seketika. Udara hitam itu dipenuhi dengan udara merah. Kedua udara itu terjerat menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang panjang. Gagang hitam pekat dan badan pedang berwarna merah darah memancarkan aura panas. Kuali di Ningxi juga mulai memancarkan aliran aura api, dan semua aura api ini diserap oleh pedang panjang. Kamu ingin bermain permainan pedang denganku? Dev mengangkat sudut mulutnya, pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata ajaib, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang yang diubah oleh Ningxi dengan energi iblis. Api tebasan api. Ningxi meraung dengan marah, dan menebas keras Dev dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang membubung keluar dari pedang panjang itu, dan energinya mengandung api yang tak ada habisnya, langsung menuju ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengangkat tinggi pedang pembunuh naga. Zantian. Gerakan lain dari ilmu pedang sekte Wan Jian. Saat pedang dihantam, celah ruang gelap muncul di kehampaan sekitarnya. Begitu banyak retakan luar angkasa yang muncul, yang membuat Dev dan Ningxi sangat malu. Kali ini, pedang Dev benar-benar membuat celah lain di kehampaan. Retakan di kehampaan muncul dan tidak segera menutup. Sebaliknya, sejumlah besar nafas mengalir dari celah di kehampaan tersebut. Bab 4384, Mengapa kamu melarikan diri? Aku melihat aura ini menyatu menuju pedang pembunuh naga seperti air mengalir. Melihat pedang ini, Ningxi tercengang, pupil matanya menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa 10.000 pedang baru saja kembali ke sekte. Meskipun Dev sangat kuat, ketika Dev menggunakannya, jelas dia tidak dapat mencapai kekuatan maksimalnya. Tapi pedang ini, cahaya pedang yang membelah langit, memberi Ningxi ancaman kematian yang mengerikan. Dev, berapa banyak ilmu pedang yang kamu miliki dari sekte Wan Jian? Apakah kamu murid langsung dari sekte Wan Jian? Ini adalah keterampilan rahasia sekte Wan Jian, dan tidak mungkin bagi Anda, orang luar, untuk mempelajarinya. Kapan kamu diam-diam mempelajarinya? Ningxi sedikit bingung saat ini dan bertanya pada Dev dengan keras. Jika aku memberitahumu bahwa aku baru saja mempelajari ilmu pedang dari sekte Wan Jian, apakah kamu akan mempercayainya? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Ningxi tertegun sejenak, lalu dia tampak mengerti dan berkata, apakah itu berarti buku rahasia sekte Wan Jian sudah ada di tanganmu? Kamu menyelamatkan Su Qingxiu karena buku rahasia itu, kan? Ningxi mengetahuinya saat ini, Dev pasti memiliki buku rahasia sekte Wan Jian di tangannya. Selama Anda sangat berbakat dan kesadaran spiritual Anda memindai buku rahasia, keterampilan pedang itu akan muncul di lautan kesadaran. Seseorang dapat mempelajari beberapa trik dengan meniru kucing dan harimau. Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Dev untuk langsung mempelajari keterampilan unik Wan Jian Guizhong. Tapi hanya saja kekuatannya tidak sebaik itu. Ningxi percaya bahwa jika dia mendapatkan manual rahasia sekte Wan Jian, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang di dalamnya secara instan. Kentut, aku tidak sekotor yang kamu kira. Rahasia ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh Su Qingxiu. Menderita saja kematian, aku tidak punya waktu untuk berbunyi bib bersamamu lagi.
Setelah Dev selesai berbicara, dia menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Ketika Ningxi melihat ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan benar-benar mengeluarkan kualinya. Dalam sekejap, kuali itu meledak, dan api yang tak berujung terbang ke seluruh langit. Dev merasa patah hati saat melihat tungku yang bagus diledakkan oleh Ningxi, dan dia ingin merebutnya. Tuan, selamatkan aku. Saya melihat Ningxi berteriak keras di tengah ledakan api. Tepat setelah Ningxi selesai berteriak, sesosok tubuh samar-samar muncul dalam nafas api yang tak ada habisnya. Sosok sang master sangat kabur sehingga Anda bahkan tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Saat sosok itu muncul, Dev merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah telapak tangan besar menghantam Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening, tetapi pedangnya juga menebas ke arah telapak tangan besar itu. Boom! Melihat Dev menebas dengan pedangnya, Ningxi benar-benar ketakutan, tetapi pedang Dev dengan lembut diblokir oleh telapak tangan besar itu. Hanya ada suara keras, dan cahaya pedang Dev meledak berkeping-keping. Hanya dengan pukulan ini, Dev menemukan celah antara dirinya dan sosok itu. Jelas sekali, lawannya adalah proyeksi, jadi tidak mungkin seluruh kekuatannya meledak. Namun meski begitu, Dev tidak memiliki kekuatan untuk menyerang di depan orang lain. Ketika Ningxi melihat ini, dia sangat gembira. Melihat ekspresi Dev yang kempes, dia berteriak dengan keras, "Tuan, bunuh dia sekarang." Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mundur dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek. "Senior, aku khawatir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengambil tindakan kali ini, kalau tidak aku akan tamat." Dev hanya bisa meminta Raja Iblis Ciyun untuk maju. Kalau tidak, dengan sedikit kemampuannya, dia akan ditampar sampai mati. "Hahaha, kamu akhirnya memikirkannya. Jangan khawatir. Meski lelaki tua ini hanya bayangan yang diproyeksikan, aku juga menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya." Raja Iblis Ciyun tertawa dan langsung mengambil alih tubuh Dev. "Tuan, jangan ragu, bunuh dia." Ningxi masih mendesak tuannya. Namun suara hantu itu bergetar saat ini dan berkata, "Diam, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki aura orang kuat di dalam dirinya, lari cepat." Hantu itu melambaikan tangannya, langsung melingkari Ningxi, dan langsung menghilang ke dalam nafas api yang tak ada habisnya. "Sial, kenapa kamu lari? Aku belum menggerakkan ototku." Raja Iblis Ciyun menjadi cemas dan mengumpat dengan keras. Bab 4385, berkumpul. Dev memandang Ningxi yang telah melarikan diri, dan dia sering menarik napas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. "Oke, lari saja. Kalau kamu terus bertarung, bagaimana tubuhku bisa menahannya?" Dev memelototi Raja Iblis Awan Merah. Orang ini hanya tahu cara bertarung dan bahkan tidak memikirkan apakah dia mampu menanggungnya. "Kalian, cepat dan tingkatkan kekuatan fisikmu. Jika tidak, cepat temukan semua tulangku dan biarkan aku memulihkan tubuh fisikku. Aku akan tercekik di lautan kesadaranmu. Tidak apa-apa memiliki teman," kata Raja Iblis Ciyun. Dev terdiam beberapa saat. Orang ini berada di lautan kesadarannya sendiri. Jiwa yang tersisa berani memasuki lautan kesadarannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Dev mulai bergegas ke kota Zujia. Kota Zujia. Ini hanyalah kota kecil dengan hanya 10.000 penduduk, dan kotanya tidak terlalu kuat. Zhu Yuanji, gubernur kota Zujia, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dia masih dianggap sebagai master di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan biksu di wilayah timur lebih lemah dibandingkan 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan berpenduduk jarang. Selain itu, wilayah timur diblokir oleh Laut Hitam dan Laut Mati di kedua sisinya, jadi jika biksu dari wilayah timur ingin berkomunikasi dengan beberapa wilayah lain, selain susunan teleportasi, mereka hanya dapat menggunakan perahu spiritual atau kapal udara. Ini adalah metode transportasi yang membutuhkan koin atau sumber daya spiritual dalam jumlah besar, sehingga kekuatan para biksu di wilayah timur relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Saat ini, di halaman terbesar di pusat kota Zujia, Zhu Yuanji memandang Zhu Qingxiu di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya sudah mati, tetapi dia tidak ingin muncul di hadapannya. "Putriku yang baik, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku melihatmu. Kamu akhirnya sampai di rumah. Setelah Sekte Wanjian dihancurkan, tahukah kamu betapa khawatirnya ayahmu terhadapmu? Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, ingatlah untuk pulang. Apapun yang terjadi, ayahmu akan menjadi pendukung kuatmu." Zhu Yuanji menangis dengan sedihnya, matanya penuh sakit hati. "Putriku pasti sangat menderita dan sangat menderita selama bertahun-tahun di luar. Ayah, aku benar-benar tidak ingin melibatkan Zhu Jiazhen, jadi aku tidak pernah berani pulang. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah membuat ayahku sedih lagi." Zhu Qingxiu juga mulai menangis.
Ketika Zhu Qingyue melihat ini, matanya merah. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Qi Heng dari kota Qijia ada di sini. Dia telah menerima kabar bahwa wanita kedua telah kembali. Saat ini, Paman Liu datang dan berkata. Begitu dia mendengar bahwa Qi Heng akan datang, alis Zhu Qingyue berkerut erat, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Yuanji juga mengerutkan kening. Jika dia tidak dipaksa melakukan apapun, dia tidak akan mempermalukan putrinya. Ayah, Xiao Yue akan menikah dengan Qi Heng. Bukankah bunga ini menempel di kotoran sapi? Belum lagi Qi Heng sangat jelek, dan dia juga binatang buas. Bahkan ketika saya berada di Sekte Wanjian, saya mendengarnya. Qi Heng memperkosa wanita dan menganiaya anak-anak. Itu bukan manusia. Biarpun demi keuntungan, aku tidak bisa membiarkan adikku mengorbankannya. Zhu King kultivasi bertanya pada Zhu Yuanji. Setelah mendengar ini, Zhu Yuanji hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hei, apa yang bisa saya lakukan? Ketika Sekte Wanjian berjaya, Anda masih dapat mendukung Sujiazen kami di Sekte Wanjian. Tapi sekarang Sekte Wanjian telah dihancurkan, ada orang-orang di kota Qijia yang mendukung kita, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius kota Sujia kita. Jika aku tidak setuju untuk menikahkan adikmu, aku khawatir tidak satu pun dari 10.000 orang keluarga Zhu kita yang akan hidup." Zhu Yuanji juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sebagai kepala menteri kota, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di kota Sujia. Bab 4386, Seret dan Seret. Dia tidak bisa membahayakan seluruh kota Sujia demi putrinya. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, saya akan bertemu Zhu Heng. Sekarang setelah saya kembali, saya tidak perlu takut dengan orang-orang di kota Qijia." "Nona, Anda tidak boleh impulsif. Qi Heng sekarang telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia baru saja menerobos. Ada orang-orang di kota Qijia yang melindunginya, dan kekuatan orang-orang di kota Qijia telah meningkat pesat. Tubuhmu awalnya terluka, kamu harus istirahat yang baik." Melihat ini, Paman Liu segera membujuk Zhu Qingxiu. "Kakak, jangan khawatirkan urusanku. Ini hidupku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kota Qijia pada akhirnya terlalu banyak menindas orang, aku tidak akan berkompromi. Sebenarnya, kali ini aku kabur dari rumah dan bertemu Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua jatuh cinta. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku yakin Pangeran Xiao tidak akan mengabaikannya." Zhu Qingyue takut Zhu Qingxiu akan terluka karena urusannya sendiri, jadi dia buru-buru berkata. Apakah kamu kenal Pangeran Dinasti Xiao? Apakah kamu masih jatuh cinta?" Zhu Yuanji memandang Zhu Qingyue dengan tidak percaya. Paman Liu di samping berkata, "Tuan, meskipun wanita muda kedua jatuh cinta dengan Pangeran Dinasti Xiao, Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika saya menemukan wanita muda kedua, dia akan diusir dari Xiao Dinasti." Ketika Zhu Yuanji mendengar ini, ekspresi kegembiraannya tiba-tiba turun. "Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao telah setuju sekarang, dan saudara Feng juga mencariku kemana-mana?" Zhu Qingyue berkata dengan cepat. "Nona kedua, itu hanya pernyataan sepihak Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Sebaiknya kita membujuk Qi Heng pergi dulu. Jika orang ini tetap tinggal di kota Sujia kita, itu akan merepotkan. Saya tidak tahu seberapa besar bencana yang akan dialami gadis-gadis muda dan istri-istri muda di kota Sujia saat itu," kata Paman Liu. "Ya, ayo kita tipu Zhu Heng dulu," kata Zhu Yuanji. "Kakak, kamu tidak boleh keluar, aku akan menangani masalah ini sendiri." Zhu Qingyue memperingatkan Zhu Qingxiu, lalu mengikuti Paman Liu dan ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Qi Heng sedang duduk di aula, diikuti oleh 2 kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Terlebih lagi, Qi Heng sendiri terus-menerus memancarkan aura samar, aura alam Mahayana. Ini jelas hanya untuk pamer, dan juga untuk menambah penindasan pada keluarga Zhu. Ketika Qi Heng melihat Zhu Qingyue, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera berdiri dan berkata dengan senyum cabul, "Yue, aku akhirnya bertemu denganmu. Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu begitu lama? Jika aku tidak begitu merindukanmu, aku mungkin akan menjadi lebih kuat sekarang. Sayangnya, aku baru saja menerobos ke alam Mahayana." Saat mengucapkan 3 kata alam Mahayana, Qi Heng sengaja menaikkan volumenya. Zhu Qingyue hanya menatap Qi Heng dengan dingin dan mengabaikannya sama sekali. Ketika Zhu Yuanji melihat ini, dia tersenyum, berjalan ke arah Qi Heng dan berkata, "Guru Qi, selamat atas terobosan Anda ke alam Mahayana. Anda benar-benar pahlawan di antara manusia. Tidak banyak alam Mahayana di seluruh dunia kita. Wilayah Timur." Zhu Yuanji baru saja menyanjung Qi Heng. Dia ingin membuat orang ini bahagia terlebih dahulu, jika tidak, jika dia benar-benar marah, tidak ada seorang pun di kota Sujia yang bisa mengendalikannya. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan Zhu Yuanji, Qi Heng menunjukkan senyuman dan berkata, "Paman Zhu, terima kasih atas pujiannya. Setelah aku menikahi Yue, kita akan menjadi satu keluarga.
Jika ada yang berani menindas Sujiazen, aku, Qi Heng, akankah tidak ada yang setuju? Tuan Qi, Xiao Yue baru saja kembali ke rumah. Saya ingin membiarkan dia tenang selama beberapa hari dan kemudian membicarakan urusan Anda. Zhu Yuanji ingin menunda sebentar. Bersambung.